Apa itu meningitis? Meningitis adalah peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang atau meningen yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur atau parasit dan berpotensi menyebabkan gangguan neurologis berat bahkan kematian bila tidak ditangani segera menurut Hasbun 2022 dan World Health Organization 2025. Etiologi dari meningitis yang pertama Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus, bakteri yang paling sering menyebabkan meningitis pada anak dan dewasa. Biasanya berasal dari infeksi saluran nafas atau sinus, lalu menyebar ke otak. Yang kedua, Neisseria meningitidis, meningococcus, dapat menular melalui droplet, sering menyebabkan kejadian luar biasa karena penyebarannya cepat, terutama pada remaja dan dewasa muda. Yang ketiga, Haemophilus influenza tipe B, dahulu sering menyerang anak kecil sebelum adanya vaksin. Kini kasusnya menurun, tapi masih bisa menyebabkan meningitis berat jika tidak terimunisasi. Yang keempat, Listeria monocytogenes, biasanya menyerang kelompok khusus seperti bayi baru lahir, lansia, ibu hamil, dan individu. Penularannya bisa dari makanan yang terkontaminasi. Yang kelima, enterovirus, penyebab terbanyak meningitis virus, biasanya menimbulkan gejala lebih ringan dibanding bakteri dan sering terjadi pada anak serta dewasa muda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala utama meningitis. Yang pertama itu ada demam tinggi, yang kedua ada sakit kepala berat, yang ketiga kaku kuduk. Di mana kaku kuduk adalah kekakuan pada leher yang bisa disebabkan oleh masalah otot umum seperti postur buruk atau stres. Namun juga bisa menjadi gejala penyakit serius seperti meningitis di mana terjadi peradangan pada selaput otak. Terus yang keempat, fotofobia. Fotofobia atau sensitif terhadap cahaya. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, penurunan kesadaran. Yang ketujuh, kejang. Yang kedelapan, tanda dan gejala utama meningitis pada bayi. Yang pertama itu ada ubun-ubun menonjol, yang kedua rewel, yang ketiga sulit makan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor resiko meningitis. Yang pertama, bayi dan anak usia kurang dari 5 tahun. Bayi dan anak kecil memiliki resiko tinggi terkena meningitis karena sistem kekebalan tubuh mereka sepenuhnya belum berkembang. Kedua, lansia lebih dari 60 tahun. Lansia usia 60 tahun ke atas juga lebih rentan terkena meningitis karena sistem kekebalan tubuh yang melemah seiring dengan bertambahnya usia. Dua, sistem imun menurun. Pada orang yang menderita HIV/AIDS, sedang melakukan kemoterapi, dan mengalami penyakit kronis. Kondisi tersebut membuat tubuh sulit melawan infeksi, sehingga mikroorganisme penyebab meningitis seperti bakteri, virus, ataupun jamur dapat lebih mudah menyerang. Faktor yang keempat, belum mendapatkan vaksinasi lengkap. Vaksinasi lengkap dapat melindungi dari beberapa jenis bakteri penyebab meningitis. Nah, tanpa imunisasi lengkap, resiko infeksi meningkat. Faktor resiko yang kelima yaitu kontak langsung dengan penderita meningitis. Bakteri dan virus penyebab meningitis dapat menular melalui droplet atau cairan tubuh penderita. Selanjutnya, komplikasi. Meningitis yang tidak ditangani dengan cepat dan tepat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan saraf, bahkan kematian. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi: yang pertama, kejang berulang. Peradangan pada selaput otak dapat menyebabkan aktivitas listrik otak menjadi abnormal yang berujung pada kejang. Kedua, gangguan pendengaran permanen. Ini merupakan salah satu efek samping paling umum dari meningitis bakterialis. Yang ketiga, hidrocephalus. Peradangan bisa mengganggu aliran cairan cerebrospinal, menyebabkan penumpukan cairan di dalam otak dan meningkatkan tekanan di dalamnya. Keempat, gangguan kognitif atau motorik. Kerusakan pada otak akibat meningitis menyebabkan masalah dalam berpikir, berbicara, memori, dan koordinasi gerakan. Komplikasi yang terakhir yaitu sepsis atau shock septic. Meningitis dapat memicu sepsis, suatu kondisi respon tubuh terhadap infeksi yang dapat mengancam jiwa. Sepsis dapat menyebabkan shock septic, yaitu penurunan tekanan darah yang sangat rendah meskipun sudah diberikan cairan yang memadai dan bisa berakibat fatal. Nah, adapun pencegahan dari meningitis, yang pertama yaitu melakukan imunisasi rutin seperti HIV, pneumococcus, meningococcus, di mana imunisasi ini dapat membentuk antibodi sehingga dapat mencegah yang namanya meningitis. Yang kedua yaitu profilaksis antibiotik untuk kontak langsung atau erat kasus meningococcus. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan tangan dengan cara menggunakan sabun dan mencuci tangan 6 langkah. Dan etika batuk, ketika batuk seseorang harus menutup mulutnya menggunakan kedua tangannya sehingga tidak dapat menyebabkan penularan kepada orang lain. Terus yang keempat yaitu edukasi masyarakat tentang tanda bahaya meningitis, di mana seorang perawat memberikan edukasi bagaimana pencegahan dari dan bagaimana bahayanya meningitis. Terus yang kelima yaitu segera mencari pertolongan medis bila ada gejala awal. Nah, ini menurut WHO 2025, Widodo dan Bestari 2022.